Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fauzia dengan NIM 232401089. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum pidana dengan tema berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana. Lord delicti. Pengertian locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat terjadinya perkara locus delicti. Penting diketahui untuk yang pertama menentukan apakah hukuman pidana Indonesia berlaku atau tidak terhadap suatu perbuatan yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan pasal 2 hingga 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, yaitu menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara pidana. Nah, dalam hal ini kita berbicara mengenai kompetensi relatif suatu pengadilan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Muelizano menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu yang pertama ada aliran yang menentukan di satu tempat, yakni tempat di mana terdakwa berbuat. Yang kedua, ada aliran yang menentukan di beberapa tempat, yakni mungkin tempat kelakuan dan tempat lainnya. Berdasarkan aliran yang pertama, terdapat dua teori, yakni teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi, Leer der Magic, dan teori instrumen, Leer van instrumen. Nah, sedangkan aliran kedua dapat memilih menggunakan teori tentang tempat, di mana tindakan atau kelakuan terjadi, atau menggunakan teori akibat. Nah, dan yang kedua, tempus delicti. Yang pertama, yaitu ada pengertian tempus delicti. Tempus delicti merupakan waktu terjadinya perbuatan deo atau tindak pidana. Tempus delicti penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Suatu undang-undang yang pemberlakuannya setelah terjadi suatu delik atau tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana. Yang kedua, ada teori untuk menentukan tempus delicti. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan tempus suatu tindak pidana, yaitu terdapat 4 teori, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada teori perbuatan fisik. Teori ini berdasarkan pada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menegaskan bahwa waktu terjadinya tindak pidana, yaitu saat delik kejahatan atau perbuatan pidana itu dilakukan oleh tersangka. Kedua, ada teori bekerjanya alat yang digunakan. Teori yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai waktu terjadinya tindak adalah waktu di mana alat yang digunakan dalam bentuk tindakan pidana bereaksi untuk melakukan pertanggungjawaban suatu pidana.
ketiga, teori akbar. Teori ini didasarkan kepada akbar dari suatu tindak pidana. Keempat, ada teori waktu yang jamak. Teori ini merupakan gabungan dari teori perbuatan fisik dan teori akibat. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.